Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah dari Kota Salatiga. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang klasifikasi materi dan perubahannya, yaitu materi IPA kelas 7 SMP semester 1 bab 3 ya. Kebetulan kemarin untuk bab 1 dan bab 2 sudah kita lewati. Tiba saatnya sekarang kita masuk ke bab 3 ya. Bab 3 sendiri itu bagian pertama adalah ini ya, padat, cair, dan gas. Dan masih sama, materi yang kami paparkan itu berasal dari buku siswa terbitan Kemdikbud untuk K13 revisi tahun 2017 ya. Langsung saja kita mulai. Nah, untuk kompetensi dasar yaitu 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa, sifat fisika kimia, perubahan fisika kimia dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya adalah ini ya, karakteristik materi ya, terdiri atas zat, cair, padat, dan gas. Kemudian perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, metode pemisahan campuran, perubahan sifat fisika, sifat kimia, dan di dalamnya juga termasuk asam, basa, garam ya. Untuk prakteknya, karena ini kebetulan masih di masa pandemi COVID-19, untuk prakteknya sementara ditiadakan, tetapi kami memberikan teori dalam prakteknya itu kami memberikan teori yang berisi sebenarnya adalah keterampilan ya. Langsung saja kita lihat tujuan pembelajarannya. Seiring dengan indikator pencapaian kompetensi, tujuan belajarnya adalah ya sama ya, menggolongkan karakteristik materi, membedakan unsur senyawa campuran, tahu atau menjelaskan metode pemisahan campuran, menjelaskan sifat fisika kimia, perubahan fisika kimia, kemudian ini ya, dapat mengamati perbedaan antara padat, cair, dan gas, kemudian membedakan unsur senyawa campuran, membedakan juga perubahan fisika dan kimia, serta tahu metode pemisahan campuran. Seiring dengan materinya yang akan kami sampaikan, seiring dengan tujuan pembelajaran dalam ini ya, materi klasifikasi benda ini akan kami bagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu ini zat, padat, cair, dan gas. Bagian kedua adalah unsur, senyawa, dan campuran. Bagian ketiga yaitu asam, basa, garam. Bagian keempat adalah pemisahan campuran, dan yang kelima adalah perubahan fisika dan kimia. Untuk bagian yang pertama adalah ini ya, klasifikasi materi, yaitu membedakan zat cair antara padat, cair, dan gas. Tapi sebelumnya kita bahas dulu pengertian dari materi ya. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi yang terdiri atas unsur yang seperti air, udara, tanah, dan api ya. Kemudian materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi sendiri berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas ya. Contoh yang padat yaitu logam seperti besi, emas, seng, batu juga termasuk ya. Contoh wujud cair yaitu air, minyak goreng, bensin, dan sebagainya. Contoh wujud gas yaitu udara, asap ya, termasuk 2 uap air. Nah, untuk
perbedaan zat padat, cair, dan gas sendiri tampak pada tabel 3.1 ya. Yang pertama, zat padat yaitu mempunyai bentuk dan volume tertentu ya. Batu, meja, kursi itu kan volumenya tetap. Kemudian ya cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media yang digunakan. Misalkan air ditaruh di ember, bentuknya menyerupai bentuk ember. Ditaruh di gelas, bentuknya seperti gelas ya. Kemudian yang gas tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Karena apa? Ini pergerakannya adalah sangat cepat dan volume dan bentuknya yang jelas tidak teratur ya. Kemudian jarak antar partikel zat padat sangat rapat ya, rapat, contohnya batu itu rapat sekali. Kemudian untuk ya cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang dan gas sangat renggang. Kemudian yang ketiga, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas ya. Ini kan padat, apalagi benda mati ya, tidak bisa bergerak, sehingga letaknya pun juga sangat padat ya, molekul-molekulnya sangat padat atau partikelnya. Kemudian untuk ya cair ini ya cair dapat bergerak bebas namun sangat terbatas ya. Nah, sedangkan gas ini adalah sangat bebas ya, dapat bergerak dengan sangat bebas. Nah, ini contohnya, contoh wujudnya ya, padat, cair, gas. Nah, ini wujudnya ya, padat, ini sangat rapat, ini agak renggang, dan ini sangat renggang ya. Molekulnya atau partikelnya seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, dalam ini ya, gaya antar partikel zat ya sendiri itu dibagi menjadi dua macam ya, yaitu ada kohesi dan adesi. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu kohesi. Apa itu kohesi? Yaitu gaya tarik menarik antar partikel sejenis. Ko itu kan artinya sama ya. Contohnya ini ya, ini tetesan air pada saat membentuk bulatan sesaat sebelum menetes. Nah, sebelum menetes tetesan air itu berbentuk bulat. Contoh yang lainnya lagi yaitu ini ya, ini daun talas, ini air. Nah, gaya tarik yang menarik antara udara dengan daun talas, udara tidak dapat menempel pada daun talas karena tarik menarik antar partikel udara atau partikel sejenis lebih besar gaya tarik menarik antara partikel udara dengan daun talas ya. Dengan air pun juga sama ya. Tidak mungkin air ini bisa menembus permukaan daun talas sehingga tidak akan pernah menyatu ya. Dengan udara sama, dengan air pun juga sama. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh peristiwa atau gejala kohesi yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, air dan minyak goreng tidak mau bercampur karena gaya kohesi masing-masing molekul air dan molekul minyak lebih kuat. Yang kedua, gaya tarik-menarik molekul raksa pada tabung reaksi sehingga permukaan raksa terlihat cembung ya. Kemudian yang ketiga, gaya tarik-menarik antara molekul tapioka sehingga akan lengket apabila dicampur dengan air. 4. Gaya tarik-menarik antara molekul air dengan oli sepeda motor sehingga keduanya tidak mau bercampur. Selanjutnya, gaya tarik-menarik molekul raksa pada tabung termometer. Gaya tarik-menarik antar partikel uang kertas sehingga mengakibatkan uang kertas tidak mudah pudar dan sobek sekalipun basah atau tercuci. Tetesan air pada saat membentuk bulatan sesaat sebelum menetes. Ya, tadi sudah ya di atas ya. Gaya tarik-menarik antara molekul kapur membentuk kapur batangan. Gaya tarik-menarik antara molekul kayu membentuk kayu yang padat. Gaya tarik-menarik antara molekul gula membentuk butiran-butiran gula pasir.
terbentuknya udara pada molekul-molekul gas. Nah, ini tadi peristiwa kohesi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke adesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis, ya. Contohnya yang pertama, gaya tarik-menarik antara cat tembok dengan tembok sehingga cat menempel pada tembok. Contohnya yang lainnya lagi yaitu ini, ya. Gaya tarik-menarik antara ballpoint dengan buku sehingga tulisan dapat terbaca dengan jelas. Nah, contoh peristiwa adesi yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gaya tarik-menarik antara air dengan tabung reaksi dari kaca sehingga air membasahi dinding kaca. Kemudian, gaya tarik-menarik antara air dengan gelas kaca sehingga air membasahi dinding kaca. Gaya tarik-menarik antara kapur dengan papan tulis sehingga kapur bisa digunakan untuk menulis. Gaya tarik-menarik antara tinta printer dengan kertas. Gaya tarik-menarik antara lem kertas dengan kertas sehingga kertas bisa dilem dengan kuat. Gaya tarik-menarik antara semen dengan batu dan pasir sehingga batu dan pasir dapat saling menempel dengan erat. Gaya tarik-menarik antara air dengan teh atau kopi sehingga keduanya dapat bercampur. Gaya tarik-menarik antara air dengan garam sehingga keduanya bercampur. Gaya tarik-menarik antara air dengan gula sehingga keduanya bercampur. Gaya tarik-menarik antara debu dengan kaca sehingga partikel-partikel debu dapat menempel di kaca. Proses difusi atau peristiwa perpindahan suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Nah, ini contoh adesi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, sekarang kita mengenal ini, ya, meniskus dan ini meniskus ada dua, ya, yaitu cembung dan cekung. Apa toh meniskus itu sendiri? Ya, kita bahas. Meniskus adalah peristiwa melengkungnya permukaan zat cair karena pengaruh gaya adesi dan kohesi. Meniskus terbagi menjadi dua macam, yaitu meniskus cekung dan meniskus cembung. Cekung dan cembung, ya. Seperti ini, cekung dan cembung. Meniskus cekung adalah permukaan zat cair yang berbentuk cekung, ya. Contoh permukaan air pada pipa kapiler. Dan hal ini terjadi karena apa? Karena gaya kohesi lebih kecil daripada gaya adesi. Akibatnya apa? Zat dapat membasahi dinding wadahnya. Permukaan cekung atau meniskus cekung, tetesan tidak membentuk bangun seperti bola, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang cembung, ya. Meniskus cembung adalah permukaan zat cair yang berbentuk cembung. Nah, seperti ini. Contohnya permukaan air raksa pada pipa kapiler. Terjadi karena apa? Karena gaya kohesi lebih besar daripada adesi. Akibatnya, zat tidak dapat membasahi dinding wadahnya. Permukaan cembung atau meniskus cembung, tetesan membentuk bangun seperti bola. Jadi kebalikannya yang tadi, yang cekung. Selanjutnya, akibat kohesi dan adesi, ya. Coba yang pertama, jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi, maka kedua zat tidak akan bercampur. Contohnya itu minyak goreng dengan air. Yang kedua,
Jika gaya kohesi sama dengan gaya adhesi, maka kedua zat akan bercampur merata. Contohnya adalah alkohol yang dicampurkan dengan air. Yang ketiga, jika gaya kohesi lebih kecil daripada gaya adhesi, maka kedua zat akan saling menempel. Contohnya adalah titik-titik air yang menempel pada kaca. Sekarang kita bahas yang selanjutnya, yaitu kapilaritas. Ya, ini adalah merupakan azas bejana berhubungan, ya, yaitu sama tingginya permukaan zat cair jika bejana diisi dengan air cair yang sejenis ini, ya. Nah, hukum kapilaritas itu dilandasi contoh seperti ini, ya. Untuk selanjutnya kita bahas saja. Apa toh kapilaritas itu? Nah, kita bisa membahasnya, ya. Contohnya adalah ini, permukaan air dalam kapiler, ya. Ini pipa-pipa yang kecil ini namanya adalah pipa kapiler, ya. Contohnya lagi adalah air raksa dalam pipa kapiler, ini juga sama. Peristiwa, ya, untuk pengertian kapilaritas sendiri adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya yang pertama, naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor. Selanjutnya, naiknya air tanah dari akar sampai ke daun melalui pembuluh tapis. Kemudian meresapnya air atau minyak pada kain, ya. Ini saya masih ingat dulu dipraktekkan saat pelajaran SD, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu selaput elastis. Contohnya adalah ini, ya. Laba-laba tidak tenggelam melainkan dapat berjalan di permukaan air, ya. Laba-laba atau anggang-anggang bahasa Jawanya, ya. Selanjutnya ini, ya, silet, ya. Meletakkan silet di atas air dengan berhati-hati. Nah, silet bisa terapung dengan mudahnya, ya. Itu merupakan contoh dari tegangan permukaan. Contoh yang lainnya, ya, ini air di atas daun talas membentuk bulatan-bulatan seolah-olah tidak menyatu dengan daun talas. Itu juga contoh dari tegangan permukaan. Nah, untuk materi bagian pertama ternyata sudah selesai. Nanti kita akan melanjutkan ke materi bagian yang kedua, yaitu unsur senyawa dan campuran. Sementara demikian dulu, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika saya dalam penyampaiannya banyak salah-salah kata. Terima kasih.